Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fajar Diansyah pada kanal YouTube Guru BK Zaman Now TV. Dan kali ini kita akan coba eh, membuat atau misalkan mengeksplorasi ya. Kita akan mengeksplorasi tentang bagaimana membuat PowerPoint interaktif. Bagaimana membuat PowerPoint interaktif. Nah, walaupun sebenarnya ini sudah sangat obsolete ya, sudah nggak kekinian, tapi ketika di zaman yang blended learning seperti ini, yang tidak hanya online saja, tidak hanya sinkronus saja dan juga asinkronus, yang tidak hanya melakukan kegiatan daring saja tetapi juga luring, itu menjadi ngetren lagi gitu ya. Nah, ngetren lagi. Nah, hari ini saya akan mencoba memperlihatkan dulu contoh PowerPoint interaktif yang bisa digunakan atau yang bisa kita buat, bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah kita akan mengembangkan, saya akan memperlihatkan tentang PowerPoint interaktif gaya belajar. Nah, PowerPoint interaktif ini ditujukan untuk kita dan peserta didik itu bisa mengerjakan kuis ataupun inventory pada saat mengajar. Jadi misalkan ada video ya, ada screen gitu ya, yang saya bayangkan gitu, atau misalkan kita bagikan juga buat ada screen, kemudian sambil mengajar kita mengerjakan kuis. Sekali lagi memang ini sudah obsolete, tapi masih mungkin digunakan ketika pembelajaran blended learning. Oke, apa yang akan kita tunjukkan pada PowerPoint ini? Pertama memang pengerjaan dulu gaya belajar dan juga insight-nya ya tentang gaya belajar ini. Nah, selanjutnya kuisnya ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kuisnya tentang gaya belajar ini, gimana cara makainya dan lain sebagainya. Kita coba mulai kuis saja. Nah, mulai kuis, lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Satu pertanyaan sih maksudnya. Dan ada beberapa fungsi, ada beberapa opsi. Nah, untuk mengetahui gaya belajar kita coba cek dulu ya. Ketika berbicara, kecenderungan cara bicara saya adalah cepat, misalkan saya cepat. Nah, ada muncul virtual box, message box seperti ini, yakin dengan jawaban kamu? Kita klik yes. Yang kedua, tipe manakah kamu? Mau merancangkan dan mengatur kegiatan jangka panjang dengan baik, mampu mengulang dan menirukan benda, perubahan dan warna suara, mahir dalam mengerjakan puzzle, teka-teki, menyusun potongan-potongan. Kalau saya dari 3 ini jangka panjang nih. Muncul lagi message box, kita klik lagi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kamu dapat mengingat dengan baik informasi yang bla bla bla. Oke, ini ya contohnya ya, contoh pengerjaannya. Saya akan skip aja cara pengerjaannya, kita pilih aja dulu yang mana gitu asal ya. Yang jelas setiap soal itu akan setelah dipilih akan muncul message box, yakin dengan jawabannya seperti itu. Nah, saya pilih gini ya. Saya gini ya, saya isian semuanya ya. Saya seperti ini, saya isi. Nah, saya asal aja ini ada berapa, kalau nggak salah ini ada 16 pertanyaan deh. Ada 16 pertanyaan, kita selesaikan. Nah, udah, dan muncul skor seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita klik aja skornya. Nah, langsung ada message box persentase dalam persen ya. Siswa Anda adalah 72%. 72% katanya. Persentase dalam persen, auditorinya adalah 6%, kinestetiknya 18%. Jadi kalau misalnya saya dengan mengisi asal gitu ya, jawaban saya adalah orang visual. Nah, tuh seperti ini. Ingin mengulang kuis, yes atau no, saya klik no, maka selesai.
Nah, yang jadi pertanyaan atau yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara membuat PowerPoint seperti itu. Itu kan ya yang penting ya. Nah, saya akan perlihatkan Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, saya akan perlihatkan cara membuatnya bagaimana. Pertama kita buka kertas dulu ya. Saya nggak akan dari awal ya Bapak dan Ibu ya, nggak akan dari awal, tapi akan coba langsung ke bagaimana caranya. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat PowerPoint interaktif seperti ini adalah pertama kita akan membuat dulu desain dari PowerPoint-nya. Yang dimaksud dengan desain itu? Desain itu adalah dan konten terutama ya, desain dan konten PowerPoint-nya atau slide-nya. Pertama tentu saja kita membutuhkan judul. Nah, seperti ini judul biasanya kalau misalkan kegiatan bimbingan atau kegiatan pembelajaran itu biasanya pakai tujuan dan seterusnya. Nah, itu dimasukkan juga. Kalau saya ini langsung ke konten karena memang ini rencananya ingin dibagikan ke yang lain. Dan jika butuh nanti bisa link, bisa chat, nanti akan saya sampaikan linknya. Nah, kayak gini judulnya, kemudian materi sekilas, lalu buat mulai quiz. Nah, buat ini untuk mulai quiz apa namanya, halaman untuk mulai quiz. Caranya mudah, tinggal dibuat satu kotak, insertnya ke sini, insert tab seperti ini. Tabnya boleh kotak, boleh apa saja terserah, kemudian isi dengan tulisan mulai quiz. Sudah dulu untuk pertama itu. Yang kedua, untuk yang konten selanjutnya adalah kita pikirkan terlebih dahulu ini akan menjadi quiz yang benar salah ya, yang poinnya satu atau yang salah satu jawabannya benar atau semuanya benar, seperti inventory yang saya tunjukkan sekarang ini. Nah, kalau misalkan semuanya ada salah satu yang benar, itu berarti quiz ya. Nah, quiz kita maka buat seperti ini, pertanyaan, kemudian jawaban, kemudian kita harus tahu kotak mana yang jadi jawaban. Oke, saya mulai dari awal deh. Saya buat dari awal ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, pertama kalau misalkan ini kita tulis ini judul. Nah, gitu ya. Kemudian tujuan. Kalau saya di sininya biasanya pakai tambahan, pakai identitas biasanya biar enak. Setelah judul, setelah tujuan, kita buat slide kedua, materi. Sudah. Setelah materi, mulai ini quiz. Nah, quiz materi silahkan dikembangkan sebagaimana rupa biar enak ya. Saya juga nanti sudah punya contohnya sebenarnya, template-nya. Kemudian quiz maksudnya di sini quiz apakah akan jadi satu benar salah ya, satu jawaban benar dan yang salah, atau inventory yang semuanya jawaban benar sehingga nanti punya nilai masing-masing. Nah, karena saya guru BK jarang menggunakan quiz, maka saya akan menggunakan inventory. Nah, kita lihat mulai inventory gaya belajar. Oke, sudah. Ini materi juga berarti materinya gaya belajar ya. Belajar, inventory gaya belajar. Di sini kita mau insertkan shape, mau bulat, mau kotak silahkan. Saya coba buat bulat sekarang. Lalu kita edit text, mulai. Nah, jangan lupa seperti ini ya. Kita delete yang ininya. Ini kita ketengahkan. Sudah. Nah, ini sudah mulai. Sudah punya. Selanjutnya kita buat pertanyaan. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan.
Dan ini adalah inventory-nya ya. Ini opsinya. Nah, kita buat opsinya, kita buat insert, save, kita buat 3 karena gaya belajar, kita copy paste saja, kopikan kemudian paste, sekali lagi kopikan, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah, sudah punya 3. Ini pertanyaan, home, lalu gini. Nah, ini ya. Lalu kita buat dulu yang, bentar, ini saya hapus dulu belakangnya. Lalu kita buat dulu tempat untuk visual. Saya edit text lagi, klik kanan. Ini visual misalkan ya. Visual. Ini kinesthetic. Auditory. Untuk sementara kita urutkan dulu, tapi nanti boleh dibebas, mau sama juga tetap, mau tetap berurutan silahkan, mau diacak juga bisa. Kinesthetic, tapi yang sekarang jangan dulu diacak karena agar memudahkan kita. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kopikan, misalkan mau jumlah pertanyaannya mau berapa. Misalkan kita tambah pertanyaannya ada 10, kita duplikat jadi 10, 2, 3, duplikat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah 9 jadi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9, satu lagi. Dan terakhir 10. Nah, sudah 10. Dan kita terakhir kita bikin slide baru, hasil quiz. Skor aja ya. Skor. Atau kita hapus aja. Kita sama tekniknya. Pertama insert, save, skor. Di text skor. Nah, sudah. Ini pertama untuk desain dan konten kita sudah desain dulu sih sebenarnya. Desainnya sudah punya template untuk membuat inventory gaya belajar. Itu yang tadi saya contohkan. Kita sudah punya nih. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan memasukkan makro atau rumus. Nah, rumusnya Bapak dan Ibu sebenarnya mudah, tapi kalau memang memungkinkan nanti bisalah copy paste yang ada di saya, nanti saya kirimkan di ini ya, di deskripsi rumusnya seperti apa. Kalau misalkan menggunakan 3 ini inventory ya, sekali lagi semua jawaban adalah benar. Pertama itu, yang kedua ini ada tiga karakter atau 3 aspek, visual, auditory, dan kinesthetic. Nanti kalau misalkan 4 dan seterusnya tinggal mengembangkan. Nah, saya sudah membuat Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, ini yang saya buat sebelumnya. Akan saya perlihatkan rumusnya seperti apa. Ini ya, yang gaya belajar. Oke, yang ini kita lihat. Nah, ini adalah rumusnya. Sekali lagi, ini ada rumus tentang cara membuat. Nah, saya kopikan, nanti juga saya akan bagikan kalau dibutuhkan. Saya akan close dulu yang ini, yang lain juga saya akan close, yang ini juga saya akan close. Nah, lalu pilih
pencet dengan bersamaan alternatif dan F11. Oh ya, saya belum close yang lainnya, saya close dulu ya, izin. Nah, siap, save. Satu lagi, ini saya close dulu yang ini biar mudah. Nah, ini lalu rumus yang tadi akan saya buat di sini. Cara buatnya kayak gimana? Saya ulang ya. Nah, tadi karena ada beberapa alternatif, pencet alternatif F11, lalu muncul seperti ini, lalu ke insert. Sekali lagi alternatif F11, insert, klik modul. Nah, seperti ini. Lalu pastekan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya menyebutkan bahwasanya yang kita buat tadi adalah inventory dengan 3 informasi, 3 aspek yang akan kita pilih. Pertama, visual. Nah, maka dari itu kita akan tulis dim visual as integer. Nah, yang kedua ada auditory, dim auditory as integer. Yang ketiga dim kinesthetic as integer, dim konfirmasi as string. Jadi as as integer itu adalah yang ditambahkan nantinya hasilnya, skornya ya. Dan konfirmasi itu adalah string, itu berarti string itu berarti langkah selanjutnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, subnya itu adalah mulai quiz seperti ini. Nah, sub mulai quiz didahului dengan visualnya sama dengan 0, auditorinya sama dengan 0, kinestheticnya sama dengan 0. Lalu tulis active presentation dot slideshow window view next. Nah, sederhana, nanti bisa copy paste sih. And sub seperti ini. Nah, sekarang kita kasih nama. Kita buat sub lagi. Kalau sub mulai quiz itu artinya nanti berkaitan dengan mulai quiz. Tadi ada ya, kita buat itu mulai quiz ya. Nah, kalau pilihan kita tulis lagi sub vis. Vis ini saya ciri sebagai tanda bahwa itu adalah visual. Konfirmasi message box. Nah, keluar message box, yakin dengan jawaban kamu. Kalau jawabannya adalah yes, VB-nya yes atau no. Kalau misalkan langsung kemudian cek jawaban. Kalau misalnya dikonfirmasi yes, maka yang terjadi adalah visualnya ditambah skornya. Nah, ditambah skornya berapa? Ini 6,25 karena soalnya kemarin yang saya buat adalah 16 gitu. Kalau barusan saya membuatnya adalah 10. Maka kalau misalnya 10 ya berarti nilainya biar dapat 100 ya berarti 10 saja. Kayak gini. Kemudian bisa sampai terus seperti ini. Sub audi ini maksudnya ke auditory. Nah, kayak gini ya. Sama, ini ganti juga 10. Standar sama sih. Sama, itu sama. Nah, kemudian yang akhirnya sub check score. Message box-nya gini. Visual adalah visual dan seterusnya, dan nanti bisa dilihat lah. Saya tidak akan menjelaskan rumusnya lebih dalam lagi ya, karena memang untuk mengerti rumus ini kayaknya perlu belajar banyak. Tapi kalau misalnya mau bikin contoh seperti ini, tinggal samakan saja. Atau mau ditambah ininya jadi 4 misalkan, dan misalkan opsinya 4 bukan visual auditory kinesthetic, silahkan nanti bisa dikembangkan. Kita sekarang close dulu. Nah, kita kembali lagi ke presentasinya. Ya, maafkan teman-teman, tadi saya bilang ini di copy-nya jadi tadi ya ada sesuatu yang lewat, biar saya hapus saja dulu. Nah, kayak gini. Ini yang saya lewatkan adalah ini, membuat kegiatan tadi menjadi mudah untuk atau bisa mengeluarkan skor, bisa ada hasilnya gitu. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan sub tadi. Sub itu apa ya? Kata kuncinya gitu ya. Nah, pertama dimulai. Kita klik mulainya, klik 2 kali biasanya keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita insert. Ada action. Pilih actionnya. Nah, run makro, set, diklik di run makro.
Kemudian kita lihat ada mulai quiz, karena ini mulai. Kita pakai suara, kita pakai highlight klik biar bagus. Lanjut selanjutnya. Ini ada visual, sama visual. Kita insert, action, run makro, visual, vis namanya. Nah ini play sound, highlight. Auditory juga sama. Kita insert, action, run makro, auditory. Nah ini udah audi, siap. Play sound, highlight. Selanjutnya kinestetik sama, insert, klik kinestetiknya, kemudian di insert, action, run makro. Makronya adalah kinestetik, kines di sini. Play sound, highlight. Nah terakhir ini ada yang kurang rapi ya, kita rapikan dulu. Nah sudah rapi, sorry, kita tarik lagi. Sudah rapi. Terakhir mulai score-nya sama, insert, action, run makro, score, check score. Sudah. Play sound, highlight. Nah sekarang baru di copy jadi 11, jadi 10 ya, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sudah jadi. Nah tinggal Bapak dan Ibu semua, sekali lagi kita akan masukkan item-itemnya. Item-itemnya saya tidak akan mencontohkan cara memasukkan item-itemnya semuanya ya. Yang jelas yang Bapak dan Ibu perlu lakukan adalah pertama, misalkan mau visual, inputkan yang visual, ganti jadi bla 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 gitu ya. Pertanyaannya juga silahkan diganti semuanya. Nah setelah itu, setelah semuanya beres, boleh diacak. Misalkan auditorinya mau di atas gitu ya, ini. Nah mau gini, silahkan, bisa, tinggal Bapak dan Ibu diacak aja. Kalau mau diacak, kalau nggak juga biasanya nggak. Tapi kalau bagus memang diacak. Nah setelah dari sini kita akan save kan F12, save ya, save as ya, atau nggak usah save as lah dari sini. Oh ini nih ada nih. Nah save as ya, save as nya ke komputer, lalu kita browse. Memang lebih cepat F12 ya. Nah jangan PowerPoint presentation, tapi PowerPoint makro. Nah ini karena kita tadi pakai makro enable, so ini yang ini. Uji coba di aki ya, save. Nah uji coba VAK. Jadi tadi setnya di mana ya? Nah sekarang kita buka Bapak dan Ibu semuanya. Ini ya. Nah sudah, kita coba dulu. Kita klik mulai. Nah di sini visual tuh mulai muncul, auditory. Kita klik aja apa. Dan hasilnya skor. Nah persentase visualnya adalah 90. Wah mantap, sudah ada ya 10, dan kinestetiknya adalah 0 ya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan cara mengembangkan PowerPoint interaktif berupa inventory, karena memang saya guru BK sekali lagi. Tapi jika quiz pun itu bisa dengan teknik seperti tadi, tinggal nanti yang lainnya tidak ditambahkan. Kalau tadi kan semuanya ditambahkan skornya. Nah demikian tadi cara-caranya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Gonca pada kanal YouTube Guru BK Zaman Now, akan segera kembali.